Baik, saya mencoba untuk menjelaskan kembali tentang kasus yang sudah kita diskusikan, yaitu terkait dengan salah satu perusahaan eksportir buah dan sayuran dalam rangka meniti tangga karir integrasi rantai pasok. Nah, kasus ini didasarkan pada publikasi yang diberikan oleh Van der Vos tahun 2000. Expo sebagai perusahaan eksportir buah dan sayuran di Belanda ingin memperkuat posisinya dalam jaringan rantai suplai serta kinerjanya dengan cara meniti tanda integrasi untuk meningkatkan kinerja di dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen rantai pasoknya untuk mengoptimalkan keuntungan yang diraih dan kelanjutan daripada usaha. Strategic goal dari Expo itu adalah mengekspor lebih ingin bermain atau berperan dalam pemasaran dan pendistribusian sayuran dan buah untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan sebagai jaminan kontinuitas daripada usaha. Nah, untuk itu Expo mengekspor lebih dari 300 kelompok produk. Itu dibedakan berdasarkan jenis, ukuran, dan kemudian kelas-kelas mutu. Nah, dipasok untuk ke lebih dari 400 pelanggan di dunia. Nah, pelanggan Expo itu adalah organisasi retail besar atau pelanggan grosir di pasar grosir. Nah, pelanggan yang paling penting dari Expo itu adalah organisasi retail yang menghendaki permintaan logistik yang ketat untuk pengantarannya dari Expo. Nah, kemudian pasar menginginkan ragam produk sesuai mutu yang diminta untuk diantarkan dalam waktu 24 jam dengan harga yang relatif rendah. Nah, kemudian order rata-rata dari pelanggan itu terdiri atas 50 produk yang berbeda. Nah, itu profil daripada pelanggan Expo. Nah, kemudian sumber produk yang didapatkan dari Expo itu dengan cara membeli beberapa produk dari importir dan secara langsung dari petani. Nah, setiap transaksi, harga, kemudian mutu produk dan pengantarannya dapat dan biasanya berbeda-beda. Jadi waktu pengantarannya itu juga berbeda-beda. Nah, secara umum produk ditransportasikan ke tempat sentral atau ke pusat distribusi, di mana selanjutnya dikelompokkan kembali dan sewaktu-waktu dikemas kembali tergantung pada spesifikasi order pelanggan. Nah, Expo dapat pula membeli produk untuk spekulasi, ya. Contohnya produk dibeli kemudian disimpan sampai dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, penyimpanan produk dapat dilakukan di tempat di Expo sendiri atau di tempat pelelangan, mempunyai gudang di tempat pelelangan. Nah, kemudian ada beberapa cara yang dilakukan oleh Expo untuk mendapatkan produk dari pelanggan. Yang pertama adalah cara tradisional dengan cara membeli produk pada jam pelelangan atau sering disebut sebagai auction block. Nah, produk disajikan di dalam pelelangan ini kepada beberapa pembeli dan harga ditentukan oleh pelelangan. Produk ini dikirim ke pelelangan pada siang sebelumnya. Ya. Nah, setelah ada inspeksi mutu, produk yang memenuhi karakteristik yang diinginkan kemudian dikelompokkan, dalam hal ini disebut dengan blok, dan ditempatkan di ruang besar tempat pelelangan. Nah, selama pelelangan, blok yang seragam ditawarkan. Pembeli dapat mengambil sejumlah produk keluar dari blok untuk selanjutnya harga ditentukan berdasarkan jam pelelangan. Nah, setelah pelelangan, produk yang telah dibeli itu selanjutnya dikelompokkan di pinggiran dok
oleh setiap pembeli. Ya. Kemudian jika kemasan tidak memuaskan pembeli, produk dapat dikemas kembali pada tempat pelelangan atau di tempat gudangnya, biasanya mempunyai gudang sendiri-sendiri di tempat pelelangan. Cara lain untuk mendapatkan produk adalah dengan mediasi lelang atau auction mediation. Nah, pada kasus ini seorang pembeli melakukan jalan pintas untuk pelelangan dengan berhubungan langsung kepada petani, menyuruh pengantaran produk secara langsung sesuai dengan spesifikasinya. Nah, harga biasanya sedikit lebih tinggi karena ekstra pelayanan yang diberikan oleh pemasok. Akan tetapi metode ini tidak ada aktivitas signifikan terkait dengan pengelompokan dan pengemasan kembali. Nah, produk dapat diantarkan oleh pemasok langsung ke pembeli atau ke pelelangan, di mana pembeli dapat menerimanya. Cara pemasaran ini adalah bentuk pemasaran yang dominan. Nah, petani yaitu bertanggung jawab terhadap produksi, pemanenan, sortasi, dan pengemasan. Jika petani adalah anggota dari koperasi lelang, petani wajib memasarkan seluruh produknya melalui pelelangan. Jika tidak, petani akan menjual produknya langsung ke eksportir atau pedagang grosir nasional. Nah, sortasi dilakukan berdasarkan kriteria mutu, terkait dengan ukuran, warna, yang akhirnya menjadi kelas-kelas mutu. Nah, pengemasan dapat dilakukan dalam kemasan yang berbeda, tergantung pada tujuan pengantaran. Pasokan buah dan sayuran adalah musiman, dan harga pasar sering tidak diketahui sebelumnya. Nah, beberapa produk seperti apel dapat disimpan di kebun dan dijual saat harga tinggi. Nah, kemudian koordinasi proses bisnis di Expo itu ada relatif lambat, karena jendela waktu pengantaran yang berbeda-beda, pasokan dan proses distribusi kurang terkendali, dan sebagian